Halo guys, di video kali ini saya akan membuat video clipping kabel strike dan cross. Untuk alat dan bahannya, pertama ada tang clipping, yang kedua ada lem tester, yang ketiga ada gunting, lalu ada RJ45, ada cutter, lalu ada kabel. Kabel pertama yang mau kita buat adalah kabel strike. Kabel strike adalah kabel yang cara pemasangannya sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Warna kabel strike itu ada putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Ujung satu dan ujung dua itu sama. Nah, ini untuk kabel strike yang sudah berhasil. Kabel yang kedua adalah kabel cross. Kabel cross ini ujung satu dengan ujung dua itu berbeda. Ujung satu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Untuk ujung kedua putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Jadi bedanya kabel strike dan kabel cross itu, kalau kabel cross itu ujung satu dengan ujung dua itu berbeda. Kalau kabel strike itu ujung satu sama ujung dua itu sama. Nah, ini kabel cross sudah berhasil. Selanjutnya kita buat bore table di Rufus dengan menggunakan flash disk. Langkah awalnya kita pasang prosesor. Ini prosesornya tipenya Intel Core Duo. Cara pemasangannya, segitiga yang ada di prosesor ketemu dengan segitiga yang ada di mainboard. Pemasangan ini harus hati-hati. Harus diperhatikan segitiga ketemu dengan segitiganya, lalu kita tutup. Lalu kita tekan pengaitnya seperti ini. Ini namanya RAM, mereknya Bulldozer 2GB DDR3 dari Cina. Oke, yang pertama kita pasang RAM-nya seperti ini. Lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya menjepit si RAM tersebut. Selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Ini mereknya Intel. Cara pemasangannya, ini sebelumnya kita tarik dulu, lalu kita masukkan ke dalam lubang mainboardnya. Lalu kita tekan, terus kita kunci, panah ketemu heatsink di kipas. Untuk pemasangannya silang. Oke, jika sudah, ini panah ketemu heatsink.
Selanjutnya adalah pemasangan kabel power supply ke dalam mainboard. Di kabel power supply ada pengaitnya dan di mainboard juga ada pengaitnya. Kita pasang, kita tekan ke bawah. Oke, jika sudah, kita pastikan sudah kencang. Untuk pemasangan kabel yang pertama itu reset SW, warnanya putih biru. Sebelahnya ada kabel HDD LED, warnanya merah putih. Dipasang di sebelah reset SW. Lalu ada kabel power SW, itu warnanya putih oranye. Dipasang di belakang reset SW. Lalu ada kabel power LED plus dan minus. Untuk kabel plus itu warnanya hijau, yang minus warnanya putih. Itu di belakang kabel HDD LED warna merah putih. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pasang kabel USB-nya. Oke, jika sudah, kita tekan lagi. Lalu kita pasang juga kabel audionya. Lalu kita colokkan kabel VGA monitornya. Kita colokkan kabel-kabel lainnya juga seperti kabel buat mouse, buat keyboard. Kita pencet, lalu kita tekan delete sampai muncul tampilan masuk BIOS. Setelah itu di bagian hard disk drive itu satu drive-nya USB, yang kedua itu SATA. Setelah itu kita pencet F10.
Di bagian sini kita pilih Base with Wizard. Setelah itu kita pilih Select from paling bawah, lalu kita pilih Jakarta. Di bagian sini kita pilih use anti-red disk. Setelah itu kita pilih yes. Lalu kita enter. Kita pilih yes lagi. Oke, untuk loginnya root, passwordnya breaker B-nya gede. Setelah itu VE flash etc flash network flash interface. Buat VE-nya agak dikasih spasi. Setelah itu kita ketik I untuk mengedit atau mengubah. Setelah itu kita tambahkan tanda pagar dari address sampai gateway. Setelah itu kita ubah statik jadi DHCP. Lalu kita pencet escape. Setelah itu kita ketik service networking restart. Lalu kita ketik IPA. Setelah itu ketik IP di Chrome. Nanti akan muncul tampilan login IPBX. Username-nya administrator, passwordnya breaker B-nya gede. Lalu kita ke IPBX administrator. Setelah itu kita ke extension. Di sini kita masukin usernya nomor, display name-nya bebas, mau nama kita juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita ke akun cord, itu nomor kita yang di atas, terus address-nya itu 12345. Terus bagian allow-nya kita ubah jadi 264. Setelah itu kita tambahin lagi sama kayak tadi. Kita masukin usernya, display name-nya, akun code sama satletnya. Jangan lupa untuk allow-nya diubah jadi 264. Jika sudah, kita apply konfigurasi. Oke. Setelah itu kita buka Lincoln. Kita masukin username-nya. Salah satu
dari nomor itu. Terus kita masukin display name-nya. Sip, domainnya itu nanti buat IP-nya ya, IP yang tadi yang ada di IPBX Breaker. Passwordnya 12345, transportnya jadi UDP. Ya, ini kalau mau lihat IP-nya dari sini. Nah, jika tampilan sudah berwarna hijau di bagian profil Linkphone-nya, itu tandanya sudah aktif atau sudah terhubung. Lalu kita buka Linkphone di HP, kita isi juga sama seperti tadi, username-nya. Nah, ini ketika sudah bisa ditelepon. Lalu sekarang kita coba video call. Oke, berhasil video call. Sekarang pemasangan kabel mikrotiknya jangan lupa direset terlebih dahulu. Masuk ke bridge, lalu di bagian bridge kita tambahkan WAN dan LAN. Oke, jika sudah, kita ke bagian port. Di port kita tambahkan enter 1 WAN, enter 2 LAN, enter 3 LAN, enter 4 LAN, sama WLAN 1 LAN. Jadi yang membedakan cuma yang enter 1 WAN. Setelah itu kita ke DHCP client, lalu di DHCP client kita pilih bridge 1 WAN. Lalu kita ke address list, di address list kita tambahkan IP, sama di bagian interface-nya itu bridge LAN. Di bagian DHCP server kita pilih DHCP setup, lalu bridge LAN. Kita ke wireless, lalu kita klik centang. Jika sudah, lalu kita masuk ke security profile, lalu modenya kita ganti dynamic case, WPA nya kita aktifin dan tambahkan password. Lalu kita ke WiFi interface, di WiFi interface SSID nya kita ganti jadi mekanik, bagian modenya kita ganti jadi up bridge. Bagian security profile kita pilih profil 1.
Lalu kita ping 888 4 kali. Lalu enter. Lalu kita pilih farewell di bagian NAT. Ini kita ganti jadi bridge LAN. Ke Action lalu pilih Masquerade. Oke. Lalu kita ke quest list. Di bagian quest list targetnya ganti jadi LAN. Max limitnya jadi 10M. Jika sudah, kita ke Chrome, kita ketik speed test. Lalu kita masuk ke hotspot setup. Di hotspot setup kita ubah jadi bridge LAN. Bagian interface diubah jadi bridge LAN. Ya, di bagian hotspot setup jangan lupa ditambahkan DNS namanya pakai .com. Kalau ditambahkan .id atau .net itu juga bisa ya. Kita tambahkan password for the user. Bagian sini ketik admin dan juga password buat hotspotnya yang tadi. Jika hotspot sudah, kita login. Lalu kita sekarang ke blokir. Cara memblokir website. Kita masuk ke firewall, namanya itu blokir FB, address-nya facebook.com. Pakai .com ya untuk memblokir. Firewall kita tambah, di bagian actionnya itu kita ganti jadi drop. Lalu kita ke advance, di address listnya jadi blokir FB. Lalu kita ke Chrome, di Chrome kita ketik facebook.com. Sudah loading lama seperti ini, tandanya FB sedang memblokir. Kalian juga bisa memblokir website lain seperti YouTube, IG. Nah, ini tampilan ketika Facebook sudah berhasil diblokir. Pertama kita ke control panel, lalu network and sharing center. Nah, di bagian sini kita turn off. Kita pilih file yang mau di sharing. Lalu kita ke properties, kita pilih sharing. Lalu kita pilih share. Nah, di bagian ini kita pilih Everyone. Lalu add.
share. Lalu kita ke komputer sebelah, kita ketik Windows R. Kita masukkan IP di komputer sebelah. Lalu nah ini file sharingnya sudah berhasil. Yang tadi kita sharing dari komputer sebelah sudah masuk ke komputer sebelahnya lagi ya. Di sini kita cek dulu IP dari komputer sebelah. Ini IP-nya. Lalu kita ke device printer. Nah, ini kita ke komputer sebelah. Kita ke control panel juga. Lalu kita ke add printer. Nah, ini di sini kita masukin flash IP yang tadi, yang 192.168.88.253. Nah, ini jangan lupa di belakangnya juga kita pakaiin flash. Nah, ini sudah berhasil printer sharingnya. Jika terjadi error, kita lakukan regedit untuk printer ya. Pertama, kita ketik Windows R, lalu kita ketik regedit. Oke. Di sini kita pilih HK Local Manage. Kita pilih sistem. Di sistem kita pilih Curel Control Set. Lalu kita pilih control. Di control kita pilih folder print. Jika sudah, kita klik kanan, pilih new. Lalu 32 bit. Di bagian random ini kita ubah namanya atau kita buat namanya jadi RPC Autehan Level Prefetch Enable. Oke, jika sudah, kembali ke folder awal, pilih software, lalu kita klik polish, klik Microsoft, pilih Windows NT. Kita pilih Microsoft. Pilih Windows NT. Lalu klik Now. Di bagian renames-nya kita ubah jadi printers. Kita ubah atau kita tambahkan namanya jadi printers. Jika sudah, kita klik kanan printersnya, folder yang kita buat. Lalu kita new 32 bit. Kemudian beri nama copy files polish. Oke, jika sudah, klik kiri 2 kali. Kemudian ubah volumenya dari 0 menjadi 1. Lalu klik OK. Setelah itu ubah printer properties, lalu cari menu sharing, kemudian checklist share,
praktis printernya. Itu dia video langkah-langkah Smile Office. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!